Bab 0, Prolog. Saya penduduk bumi dari masyarakat beradab. Ini adalah mantra yang saya ulang-ulang setiap kali saya punya waktu. Saya dari masyarakat beradab, batuk-batuk. Kalau saja aku tidak terus-terusan mengingatkan diri akan hal itu, aku mungkin sudah gila. Ya ampun, Tuan Seo. Ibu saya mengirimkan ini untuk Anda. Terima kasih. Tidak usah. Cepatlah sembuh dan buatlah lebih banyak sabun. Putri keluarga Ju di sebelah meletakkan sekeranjang kentang rebus di sampingku dan bergegas kembali ke rumahnya. 50 tahun. Sudah 50 tahun sejak aku jatuh ke dunia terkutuk ini. Batuk, batuk. Saya berbaring dan batuk. Ya, hari itu kami akan menghadiri lokakarya perusahaan. Saya sedang dalam perjalanan ke lokakarya bersama Direktur Kim dan karyawan perusahaan lainnya. Kami tersapu tanah longsor, dan ketika kami sadar, kami mendapati diri kami berada di dunia asing. Seekor rubah sebesar rumah dengan 3 ekor. Seekor ular besar bersisik merah dengan 2 kepala. Dan, makhluk-makhluk yang menghunus pedang, terbang melintasi langit. Itu adalah dunia seperti novel seni bela diri yang kadang-kadang saya baca. Meski dunia itu aneh, kami beradaptasi dengan baik. Sebagian besar kolega saya mungkin melakukannya dengan cukup baik. Kecuali aku, Direktur Kim, Kepala Oh, Kepala Bagian Jeon, Wakil Manajer Kang, Wakil Manajer Oh, dan Manajer Kim, yang berada di mobil yang sama. Dalam 3 hari setelah tiba di dunia persilatan ini, Kepala Seksi Jeon, Wakil Manajer Kang, dan Kepala Oh menarik perhatian para senior sekte kultivasi dan menjadi murid mereka. Wakil Manajer Oh dibawa pergi oleh seorang pria dari latar belakang misterius pada hari keempat, yang mengaku sebagai kerabatnya. Dan Manajer Kim dibawa pergi oleh seorang lelaki tua yang menunggangi boneka mekanik raksasa pada malam hari keempat, setelah dia menyadari kemampuan unik Manajer Kim. Akhirnya, semua orang kecuali Direktur Kim dan saya dipilih oleh beberapa sekte kultivasi atau para kultivator. Namun entah mengapa, Direktur Kim memiliki bakat alami dalam seni bela diri. Dia tidak belajar metode kultivasi, tetapi setelah melakukan pekerjaan kasar bersama saya selama 6 bulan, dia membeli teknik bela diri kelas 3 dari pedagang kaki 5, dan dengan bakatnya yang luar biasa, dia menjadi master tingkat atas dan berangkat ke dunia bela diri. 10 tahun kemudian, saya dengar dia telah menjadi salah satu dari 10 seniman bela diri terbaik di dunia. 20 tahun kemudian, ia dikenal sebagai salah satu dari 3 master teratas di dunia bela diri. Dan setelah 30 tahun, ia menjadi orang nomor 1 di dunia, mendirikan aliansi Wulin, dan menjadi pemimpin pertamanya, lalu menghilang setelah menstabilkan dunia persilatan selama 10 tahun. Rumor mengatakan dia naik ke alam yang lebih tinggi. Persis seperti itu, 3 dari 7 orang yang terjun ke dunia seni bela diri ini menjadi murid sekte kultivasi terkenal. Yang satu menjadi kerabat seorang pria aneh. Yang satu dikenali bakatnya oleh monster. Dan yang satu mengeluarkan bakat seni bela dirinya. Semua orang memiliki akhir yang bahagia. Kecuali aku. Batuk, batuk, batuk. Saya tidak memiliki bakat, kualitas, atau kemampuan khusus. Section Chief Jeon, he was born with a special constitution called Heavenly Golden Thunder Body. Deputy Manager Kang also awakened a special root called Ghostly Yin Transforming Immortal Root. And Chief Oh had a body known as Unique Holy Body. And on the 4th day, Deputy Manager Oh awakened a rain ability to summon the rain and cloud. After Deputy Manager Oh left with the man with mysterious origins, Manager Kim also awakened a unique ability to see everything within a 10 mile radius even with her eyes closed. Director Kim and I were amazed by these fateful encounters and special privileges from another world. We too were left behind, hoping that something similar would happen to us. But neither Director Kim nor I gained any special roots or unique abilities. In the end, without knowing anything about the situation in this world of martial arts, the two of us worked menial jobs in the marketplace for 6 months. And on the 6th month, Director Kim couldn't stand living like that anymore, spent all his savings on a third-rate martial arts skill for physical strength, and learned it. In 3 months, he mastered the martial art and became a martial artist. After becoming a martial artist, Director Kim worked at a courier service, learning more advanced martial arts, and quickly became a powerful warrior, leaving for the martial world. Leaving me behind, I, too, hoped that maybe I would have some fateful encounter. Discover hidden talents, awaken a unique ability, or develop a special spiritual root. I lived in this world with that small hope. But 10 years pass. 20 years pass. 30 years pass. Nothing happened to me. 40 years pass. 50 years pass. Cough, cough. I am just an old man dying of a cold. I am, earth. Now, just so I don't forget that I'm an earthling. I bubble to the air. A noisy old man I've become. Hoof, hoof. Why did we come to this world? Why did they all awaken unique bloodliness, roots, abilities, and talents? Why didn't I? Did I gain nothing after all? For 50 years in this world, I learned the language. Learn to read and write, work as a laborer, and barely managed to settle down. Made a living by making soap from Lie. The soap was useful for the people of this world, we wasn't much different from medieval China, but after some natives stole the method of making my soap and started producing their own. My soap barely sold anymore. So, in addition to making soap, I had to forage for medicinal herb, brew liquor, and take on all sorts of odd jobs to survive in this world. I was overwhelmed. For some reason, I can't stop the tears from flowing. Why? Me. Was it simply because I wasn't chosen?
No, it wasn't that. Even though I wasn't chosen. Even though I wasn't a special human being. I used everything equal and lived my life to the fullest. My past life briefly flashes before my eyes. Kesulitan mempelajari bahasa dunia ini. Perjuangan untuk belajar membaca dan menulis. Kesulitan mendapatkan uang untuk membeli sebidang tanah kecil. Kesulitan membangun rumah di tanah itu. Menetap di desa dan mengenal penduduk desa. Menerapkan pengetahuan saya dari bumi untuk membuat dan menjual sabun. Bahkan mendirikan toko sabun kecil-kecilan. Tapi setelah beberapa seniman bela diri kelas 3 mencuri teknik pembuatan sabun saya dan membuka toko serupa. Tak seorang pun, kecuali beberapa pelanggan tetap yang datang ke toko saya lagi. Setelah itu, kehidupan menjadi lebih sulit dan saya harus mengumpulkan tanaman obat dan menebang kayu. Tepat ketika kehidupan mulai stabil, bandit menyerbu desa dan mengambil semua uangku. Aku habiskan hari-hariku dengan melakukan berbagai pekerjaan sambilan, dan nyaris tidak mampu bertahan hidup. Mengapa, aku, yang telah bekerja keras, harus dirampok? Di dunia ini, aku melakukan yang terbaik. Namun dunia ini menafikan semua usahaku. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku meneteskan air mata ketidakadilan, terisak pelan di tempat tidurku. Hari ini musim dingin. Saya sakit flu. Tubuhku sangat lemah. Mataku terpejam. Seandainya saja, aku mempunyai lebih banyak kesempatan, meski hanya sedikit. Di musim dingin yang dingin, saya terbaring di tempat tidur, sakit flu, mengakhiri hidup saya yang telah berlangsung selama 50 tahun. Itulah pengembalian, regresi, saya yang pertama. Batuk, huf. Aku membuka mataku dan buru-buru bangun. Saya dapat merasakannya dengan jelas. Saat aku menutup mata dan berbaring di tempat tidur, kegelapan pun menyelimuti. Saat ketika kehidupan dalam tubuhku menjadi dingin dan mati. Aku telah meninggal. Tapi kenapa? Apakah aku hidup? Terkejut. Bahkan saat saya berbicara, saya terkejut sesaat. Suara, ini. Aku perlahan menatap tubuhku. Ini bukan segenggam kerutan dan garis-garis. Itu tangan muda, penuh vitalitas dan kehidupan. Aku mengenakan sesuatu yang jelas berbeda dari pakaian dunia ini. Kemeja biru dan celana olahraga yang saya kenakan di bumi. Saya melihat sekeliling, mencoba memahami situasinya. Ya ampun, Duya. Apa yang terjadi? Di mana aku? Direktur Kim? Kepala Oh? Kepala bagian Jeon, wakil manajer Kang, wakil manajer Oh, manajer Kim. Saya menyadari, saya telah kembali mundur. Dan pada saat yang sama, saya tahu. Menggigil, saya tidak datang ke dunia ini tanpa kemampuan apapun. Saya telah membangkitkan kemampuan untuk mundur kembali. Selamat berkultivasi di Sekte Novel Sadim. Hualalala.